Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul 7 hari setelah nenek meninggal, namun memasuki part yang kedua. Jadi, cerita pada kali ini merupakan kelanjutan dari cerita yang sebelumnya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Hari Wijaya. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Ayah masih terbaring nyenyak di atas kasur. Selimut masih menutupi tubuhnya, menjaganya dari dinginnya hawa pagi saat itu. Matanya terpejam dengan nyaman. Mama buru-buru naik ke kasur. Ekspresinya panik, ia bergerak mendekati ayah, membuat kasur berguncang beberapa kali. Tangannya memegang bahu sang suami. Dengan cepat ia menggoyangkan badan ayah beberapa kali. "Yah, bangun ya. Yah, bangun-bangun." Dengan susah payah ayah membuka matanya. Seakan ada lem yang merekat di kedua kelopak matanya. Matanya masih berair, wajahnya masih mengantuk. Ia mengucek matanya beberapa kali. Dengan ekspresi malas ia menatap mama yang duduk di sampingnya. "Ah, ada apa sih?" Tangan ayah lalu bergerak ke samping bantal, mencari handphonenya untuk melihat jam pada kala itu. Itu, nenek kenapa? Lihat dulu sana." Ayah yang semula sedang menggeliat malas pun langsung fokus mendengar kata nenek. "Nenek, kenapa emang?" Wajah ayah berubah serius dan langsung bangkit dari posisinya semula. "Ya makanya lihat dulu sana." Ayah buru-buru membuka selimut lalu bergerak ke pinggir kasur dan kemudian menapakkan kakinya di lantai. "Kenapa sih?" gumamnya dengan wajah penuh tanda tanya. Buru-buru ayah berdiri dan berjalan meninggalkan ranjangnya. Mama lalu ikut berjalan lebih cepat dan akhirnya berjalan di depan ayah. Mereka sampai di pintu depan. Sesampainya di beranda depan, ayah dan juga mama sama-sama melihat nenek yang duduk di kursi itu. Kini nenek bukan lagi menarik rambutnya, tapi kini seluruh rambut yang putih itu yang kemudian ia masukkan ke dalam mulutnya, seolah mau menelan semua rambut yang masih menempel dengan kepalanya. Nek, ngapain? Jangan-jangan," ujar ayah yang buru-buru mendekat dan berusaha melepas rambut itu dari mulut nenek. Akan tetapi wanita tua itu menahan tangan ayah. Meskipun ayah sudah mengeluarkan tenaganya, mata nenek melotot tetap menatap ayah. Udah saatnya. Ah, mampus kalian semua. Keturunan kalian semua," bentak nenek sambil menatap ayah dengan tatapan marah. Membuat pria itu kebingungan, tapi yang terpenting adalah melepas rambut-rambut itu dari mulutnya. "Kalian semua, lebih baik mati saja. Kalian akan hancur." Setelah beberapa kali mencoba melepasnya dari mulut nenek, ayah akhirnya bisa menarik keluar rambut-rambut itu setelah satu kali percobaan sekuat tenaganya. Rambut putih yang semula kering itu kini berubah menjadi basah oleh air liur nenek. Ayah menatap aneh wajah nenek, ekspresinya, auranya seperti bukan nenek yang selama ini mereka kenal. Ayah menoleh kepada mama. "Ini lagi gak ngerjain ayah lagi kan?" "Enggak," jawab mama dengan singkat. "Siapa kamu?" tanya ayah memberanikan diri saat sadar kalau ada yang di hadapannya itu kini bukanlah nenek yang ia kenal. "Ah, cicing, mampus semua keturunan kamu," bentaknya dengan mata melotot menyeramkan. Seolah bola mata itu hampir keluar dari tempatnya. Tiba-tiba nenek batuk, badannya lemas dan bersandar di kursi. Kemudian batuk nenek itu semakin berat dan keras. Ayah semakin panik, ia langsung berdiri. Dirinya mendekat ke arah nenek. Kedua mata nenek menatap kosong ke atas, air liurnya keluar mengalir dari bibirnya. Nenek, kenapa nek?" tanya ayah dengan panik. "Mama, ambil air cepetan mah," perintah ayah yang sontak membuat mama langsung bergegas berjalan ke dalam dan mengarah ke dapur.
Ada apa sih, Mah? Tanya Rara yang turun dari lantai atas. Gak apa-apa, udah sana kamu naik lagi ke atas, jawab Mama. Nenek terus terbatuk-batuk, semakin parah dan keras. Mata kosongnya berubah menjadi melotot, menatap ayah seolah meminta pertolongan. Tiba-tiba saja, nenek itu memuntahkan cairan merah tua yang kental dari dalam mulutnya. Begitu banyak sampai membasahi baju ayah. Nenek, ayah semakin panik saat melihat darah keluar dari mulut nenek, mengalir kental bak sirup yang dituang dari botolnya. Segar dan juga bau amis menyengat. Darah itu tidak henti-hentinya keluar dari mulut nenek, membasahi lantai lalu mengalir dan jatuh ke tanah rumput halaman rumah. Mama sampai dengan membawa segelas air. Mama kaget melihat nenek yang sudah bersimbah darah. Gelas pun terlepas dari genggamannya. Serpihan kaca itu pun pecah dan tersebar ke segala penjuru arah. Air di dalamnya langsung basah membanjiri lantai bercampur dengan darah. Telepon dokter atau apa gitu cepat, kata ayah yang lagi-lagi membuat Mama bergegas masuk ke dalam. Ya ampun Nek, nenek sakit apa? Kok gak bilang-bilang sih Nek? Tanya ayah dengan mata berkaca-kaca. Kemudian sesuatu tampak hendak keluar bersama darah nenek. Begitu sulit, begitu basah, seakan sesuatu itu tersangkut di tenggorokannya dan seekor kala cengking seukuran ibu jari orang dewasa keluar dari dalam mulut nenek bersamaan dengan darahnya. Ayah langsung kaget dan bergidik ngeri, nafasnya memburu ketakutan. Nenek yang semula mengerang sambil terbatuk-batuk tiba-tiba diam. Dengan mulut belepotan cairan merah, nenek menatap ayah. Sebuah senyuman ganjil terukir di wajah nenek, membuat ayah sekali lagi bertanya-tanya, sekaligus bergidik ngeri. Robi, panggil nenek dengan nada pelan. Iya, nenek kenapa? Tanya ayah. Dia sudah datang, kalian harus siap-siap. Dia siapa, Nek? Nek, panggil ayah dengan berlinang air mata. Dengan pelan ia mendekat, tidak peduli darah dan juga bau amis di sekitarnya. Ia berlutut di depan sang ibu, satu jarinya ia tempelkan ke lubang hidung, satu tangannya memegang pergelangan tangan nenek. Denyut nadi dan nafasnya sudah tidak ada, nenek telah meninggal dunia. Kejadian yang berlangsung begitu cepat, nenek langsung terduduk dengan lemas, menangis jadi-jadinya saat tahu sang ibunda mengembuskan nafas terakhirnya. Kepergian nenek yang begitu mendadak membuat ayah begitu terpukul, begitu pedih di hatinya. Semalam setelah ia berulang tahun dan mengucap doa yang terbaik bagi sang ibu, tapi kenyataan berbanding terbalik dengan doanya. Diam-diam dari arah balkon, Bobi mengintip dengan mata berkaca-kaca. Rumah Pak Robi ramai hari itu juga, beberapa jam setelah nenek mengembuskan nafas terakhirnya. Para warga sudah ramai mendatangi rumah duka. Para wanita tampak sibuk menyiapkan rangkaian berbagi bunga. Laki-laki membuat batu nisan sementara menggunakan sebuah kayu yang diukir sesuai dengan nama dan identitas lainnya mengenai almarhumah. Beberapa orang lainnya gotong royong membangun tenda seadanya dengan bambu-bambu tebal yang menyangga sebuah terpal untuk melindungi para tamu yang datang dari teriknya matahari. Hari ini merupakan pesta bagi keluarga Pak Robi, pesta air mata yang tidak bisa mereka sembunyikan. Kata-kata duka keluar dari mulut semua orang yang datang. Kursi-kursi berwarna hijau sudah tersusun rapi di halaman depan rumah. Keranda dan tempat mandi datang beberapa menit kemudian dengan dibawa beberapa anggota pengurus masjid setempat. Nenek terbaring lemas di ruang tengah, dirinya tertutup kain batik berwarna coklat. Wajah pucatnya dilapisi kain tipis transparan, tangannya terlihat rapi di atas dada, sanak keluarga berkumpul mengelilinginya. Beberapa tetangga mengaji membacakan ayat-ayat kursi. Beberapa lainnya berzikir dengan khusyuk. Ayah duduk bersandar di tembok. Wajahnya masih tidak percaya dengan kepergian nenek yang begitu mendadak. Mata sembabnya jelas menunjukkan betapa pedih hatinya itu.
Di sampingnya Mama duduk, kepalanya bersandar ke bau ayah dengan raut wajahnya yang sama, menatap anak-anak mereka yang sedang mengaji di dekat jenazah sang nenek. Assalamualaikum. Tidak lama kemudian, seorang berkacamata masuk ke dalam dengan setelan sarung dan baju putih tangan panjang. Sebuah peci senada dengan baju terpasang di kepalanya. Di tangannya ia menuntun seorang anak kecil berpakaian hampir sama, berusia lebih muda dari Robi. Laki-laki berusia 50 tahun itu menyalami satu persatu pelayat yang datang, baru kemudian duduk di samping ayah dan ibu. Assalamualaikum, ucapnya dengan pelan. Waalaikumsalam Pak Ustadz, jawab ayah sambil tetap menatap ke arah sang ibu yang terbaring tidak bernyawa. Pak Ustadz melihat ke arah ayah menatap, sambil tersenyum ia kembali menoleh. Yang sabar ya Pak, kata Pak Ustadz yang duduk sambil memangku seorang anak. Ayah menggelengkan kepala sambil menahan air matanya. Ibu saya itu Pak, gak punya riwayat sakit apa-apa. Dia sehat selalu sampai di usia senjanya. Tidak ada masalah sama mata, telinga, ataupun tulang kayak orang tua pada umumnya. Dia sehat bugar, pola makannya selalu terjaga. Tapi, kenapa tiba-tiba dia meninggal begitu aja? Tiba-tiba ninggalin kita yang belum siap ini Pak, kata ayah dengan nada sedih. Telapak tangan Mama menenangkannya, mengelus punggung ayah dan Pak Robi. Yang namanya kematian itu kan kehendak Allah. Emang benar, hidup sehat menjauhkan kita dari penyakit, tapi bukan berarti menjauhkan kita dari kehendak Allah. Kita semua ini milik Allah Pak Robi. Udah, jadi hak Allah. Buat ambil kita kapan aja, kata Pak Ustadz dengan suara pelan. Ayah tidak menjawab lagi. Masih dengan wajah yang sama, ia menggeleng-gelengkan kepala. Sesekali memejamkan mata dan mengatur nafasnya. Pikirannya masih kalut, tidak terima dengan kepergian sang ibu. Pak Ustadz memperhatikannya dan dengan jelas paham dengan apa yang dirasakan oleh ayah. Pak Robi harus ikhlas, ucapnya dengan singkat. Diam-diam mata anak yang ada dalam pangkuan Pak Ustadz menatap ke satu sudut di dalam rumah. Pupil matanya fokus ke pojok ruangan di mana terdapat lemari tua. Di sana berisi barang-barang milik keluarga Pak Robi. Perlahan anak itu mulai gelisah. Sesekali menatap sang kakek yang tengah berbincang dengan Ibu Irma, istri Pak Robi. Tangan kecil bocah itu lalu menarik pelan baju Pak Ustadz, membuatnya sesaat berpaling ke arah sang anak. Saat berhasil mendapat perhatian kakeknya, Ustadz itu berdiri dan kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga Pak Ustadz. Ada ondel-ondel tuh duduk di lemari, bisik anak itu. Sontak mata Pak Ustadz melirik ke arah lemari yang dimaksud. Astagfirullah, gumamnya dengan pelan sambil memejamkan mata sejenak. Sedikit ekspresi kesal tampak di wajahnya. Adik, panggil Pak Ustadz. Adik keluar ya. Ada Najib di luar sana sama mamanya, tambahnya. Anak kecil itu mengangguk lalu segera berjalan meninggalkan Pak Ustadz dan keluar dari rumah duka. Tangan Pak Ustadz mengeluarkan sebuah tasbih dengan butiran-butiran kayu yang cantik ditambah sedikit ukiran di beberapa sisinya. Jari jemarinya mulai bergerak memainkan tasbih. Mulutnya berkomat-kamit bersikir, sementara di luar para anak-anak muda yang ditugaskan memasang tenda masih saja kesulitan. Beranda rumah Pak Robi tidak cukup menampung para pelayat yang datang. Ditambah para pelayat tidak mau duduk di posisi di mana darah nenek tumpah. Walau sudah dibersihkan, mereka mengaku masih mencium bau anyir dari lantai itu. Mereka ini memilih duduk di kursi yang tertata rapi di halaman rumah, tapi cuaca yang panas dan terik memaksa mereka untuk mendirikan tenda. Anak-anak muda itu sampai harus naik ke atap bagian depan demi bisa mendirikan tenda dengan benar. Cil, tahan bentar, gue ikat nih, kata seorang anak muda yang tengah mengikat tenda di atas atap rumah Pak Robi. Seorang teman berdiri di bawah sambil memegangi batang bambu yang berdiri tegak sebagai penyangganya. Sesaat setelah merasa ikatan sudah kencang, ia pun melepaskannya. Namun setiap kali mereka berhasil memasang tenda,
Selalu saja ada angin besar yang langsung merubuhkan kembali tenda mereka itu. Hal ini sudah terjadi berkali-kali dan membuat mereka frustasi. Kali ini angin kencang itu kembali datang. Lagi-lagi tenda roboh. Kali ini bambu seukuran lengan orang dewasa itu hampir saja mencelakai seorang pelayat yang sedang duduk santai. Yang bener aja lu. Karena kepala gue bisa mampus nih, ujar pelayat itu sedikit marah kepada anak muda yang sedang berdiri di atap. Ya elah bang, suruh siapa tenda belum jadi udah duduk di situ, bantuin kek, balas si anak muda dengan kesal. Udahlah, capek gue gini terus. Dari tadi bikin inian kagak jadi-jadi mulu. Emang setan nih angin. Sekarang aja kagak ada. Antar mah kalau udah kelar bikin tenda, ya nongol lagi kayak tadi itu. Kalau anak muda itu kepada salah seorang pengurus masjid. Bro, kalau di situ emang kagak bisa, tanya si pengurus masjid sambil menunjuk ke arah balkon yang berada di lantai 2. Lu ikat di pagarnya, bisa itu? Anak muda itu menoleh ke arah yang dimaksud. Talinya kagak cukup bang, kurang panjang, jawabnya. Setelah melalui diskusi panjang, mereka tidak menemukan solusi terbaik untuk tenda ini. Ditambah si anak muda itu yang berada di atap terus-menerus mengeluh kepanasan, membuat mereka kesal dan akhirnya memutuskan untuk tidak mendirikan tenda sama sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, kagak usah pakai tenda ya, dari tadi roboh mulu. Panas dikit kagak apa-apa dah, vitamin D, yang penting kagak hujan, kata salah satu pengurus masjid. Vitamin D pala lu soak, yang ada gosong nih kulit gue, kata salah satu pelayat yang terpaksa duduk di tengah panasnya terik matahari kala pagi menjelang siang itu. Beberapa pelayat yang terpaksa duduk di tengah panas pun tampak menggerutu mengeluhkan tenda yang tidak jadi didirikan. Baru saja mereka memutuskan untuk tidak memasang tenda, belum ada 10 menit. Nah, langit yang semula itu cerah langsung berubah mendung. Entah dari mana asalnya, awan-awan pun tiba berkumpul tepat di atas rumah Pak Robi. Tetes demi tetes senitik hujan turun, sampai akhirnya hujan mendadak menjadi besar, bak ember tumpah dari langit. Para pelayat yang duduk di kursi halaman depan buru-buru berdiri lalu masuk ke beranda rumah, melindungi diri dari hujan yang membasahi baju mereka. Hujan pun berlangsung dengan sangat keras dan juga sangat deras, sangat kontras setelah cuaca panas beberapa menit lalu. Dengan wajah aneh, salah satu pengurus masjid melihat kejadian ganjil itu. Kayaknya pemakaman almarhum ada yang mempersulit nih. Dari tadi ada aja halangannya, kata salah satu dari mereka. Kamu itu jangan ngomong begitu loh, jawab salah satu rekannya sambil terus melihat peristiwa yang tidak biasa terjadi itu. Angin yang selalu datang merobohkan tenda, dan hujan lebat yang tiba-tiba datang saat matahari sedang terik-teriknya. Saat di lantai bawah sedang ramai oleh pelayat, Bobby, si anak bungsu, berdiri dari posisinya. Sejak tadi dia memang cukup rajin membacakan doa untuk sang nenek yang telah tiada. Tapi siang itu teman-teman ayah datang, sehingga anak itu harus pindah tempat dan memberi ruang untuk pelayat lainnya. Bobby pun meninggalkan lantai 1 dan naik ke atas untuk kembali ke kamarnya. Sang kakak Niko sudah lebih dulu naik ke lantai 2. Terdengar suara langkah kaki kecil Bobby yang menaiki tangga. Tangannya membawa sebuah buku berisi surat-surat pendek. Bobby, terdengar suara panggilan dari arah kamar nenek saat dirinya sudah sampai di lantai 2. Sontak Bobby berhenti berjalan, dirinya menoleh ke tempat asal suara itu. Anak pintar itu mempertegas pendengarannya. Suara yang memanggilnya itu persis seperti suara nenek. Bobby. Kembali Bobby mendengar suara dan anak itu kian penasaran, apalagi suara itu memanggil namanya. Dia segera mendekat ke pintu kamar nenek lalu menempelkan telinganya ke pintu kamar. Masuk aja, Bob. Bobby, masuk ya, Nek. Tanpa ragu anak itu memegang gagang pintu dan menekannya ke bawah.
Badan kecilnya mendorong pintu itu hingga terbuka. Kepalanya masuk sedikit untuk melihat ke dalam. Tercium aroma amis bercampur busuk dari dalam kamar nenek, membuat anak itu langsung menutup hidungnya. "Bau," kata Bobby. Bobby dari area kasur. Nenek memanggil cucunya itu. Sosok nenek itu memakai baju sederhana dan kain batik untuk bawahannya, persis seperti pakaiannya sehari-hari. Nenek tersenyum dengan wajah pucat sambil menatap cucunya. Tangannya yang keriput lalu menepuk-nepuk kasur, mengajak Bobby untuk duduk di sampingnya. "Kok gitu?" Anak polos itu pun kebingungan. Ia langsung berlari turun ke lantai bawah, kemudian mengintip ke ruang tengah. Di ruang tengah Bobby melihat jenazah neneknya sedang berbaring lemas, dikelilingi orang-orang yang membaca doa. Sementara di sisi lain, ia melihat nenek sedang duduk di kamarnya. "Apa nenek ada dua ya?" gumam Bobby. Bobby kembali berlari naik ke lantai 2. Sesampainya di atas, dia langsung mengecek ke dalam kamar neneknya. Dan ternyata sosok wanita tua itu pun masih ada di sana, sedang duduk dan tersenyum ke arahnya. Loh, Bobby semakin bingung. "Nenek kan ada di bawah, kok ada di atas juga? Bingung aku," kata Bobby yang sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Bob," panggil Nico yang membuka sedikit pintu kamarnya. Alhasil, Bobby langsung menoleh ke arah sang kakak. "Kamu ngapain di situ?" "Ngomong sama nenek," jawab Bobby dengan polos sambil menatap sang kakak. Nico lalu berjalan keluar kamarnya. Ia berjalan mendekat kepada sang adik. "Mana nenek?" "Itu." Tangan Bobby menunjuk ke arah dalam kamar neneknya. Akan tetapi tidak ada siapapun di sana. Anak kecil itu semakin kebingungan, padahal tadi ia lihat neneknya ada di kasur. Sekarang malah menghilang atau kemana. "Kamu ngaco ya? Udah yuk ke kamar aja." Nico langsung menutup kembali pintu kamar neneknya. Kemudian ia mengarahkan sang adik untuk masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu di bawah suara orang-orang terdengar membacakan ayat-ayat dan surat dengan khusyuk, termasuk Pak Ustadz dan juga ayah. Warga terus berdatangan, sebagian hanya menengok sebentar, tapi beberapa juga ada yang berdiam beberapa saat dan ikut mendoakan bersama yang lainnya. Setelah azan zuhur berkumandang, jenazah yang sudah selesai dimandikan dan dipakaikan kain kafan pun langsung dibawa menuju masjid. Nenek sudah masuk ke dalam keranda. Sebuah kain hijau dipasang menutupi keranda, lengkap dengan hiasan rangkaian bunga melati dan berbagai jenis bunga lainnya. Beberapa orang mengangkat keranda termasuk ayah salah satunya. Bersama-sama mereka berjalan meninggalkan masjid dan berjalan menuju pemakaman umum sambil terus membacakan kalimat tauhid. Beberapa orang ada yang naik motor, sedangkan mama bersama anak-anak telah lebih dulu berjalan menuju pemakaman saat jenazah disolatkan. Langkah kaki beberapa orang pembawa keranda itu pun diikuti dengan para jemaah masjid mulai memasuki jalan kampung. Sandal mereka beradu dengan kenangan-kenangan air bekas hujan beberapa saat lalu. Pak Ustadz memimpin di depan, tangan dan jari-jarinya tidak berhenti memainkan tasbihnya. Matanya fokus ke depan. Di sampingnya, salah seorang pengurus masjid membawa nisan itu. Belum ada setengah perjalanan pada kala itu para pembawa jenazah itu mulai kelelahan. Keranda yang mereka bawa begitu berat dan seakan-akan ada lebih dari satu jenazah yang berada di dalam sana. Ayah juga merasakan hal yang sama. Bahu mereka terasa sakit menopang keranda yang beratnya tidak wajar itu. Tapi meski begitu tidak ada satupun dari mereka berani mengeluh. Tapi mimik wajah mereka tidak bisa disembunyikan. "Woi woi," berisik salah satu pengangkat keranda yang buka suara. Sudah, jangan ngomong, gak baik." Saat melewati sebuah rumah warga, kaca jendela memantulkan mereka yang tengah mengangkat keranda itu. Dan tanpa ada yang sadar, dari pantulan kaca itu terlihat sosok perempuan bergaun putih kotor dengan rambut berantakan tidak terurus tengah duduk manis di atas keranda yang membawa jenazah nenek sehingga menambah berat keranda tersebut.
Posisi wajahnya menghadap tepat ke arah ayah. Ketika melewati pertigaan pangkalan ojek, Pak Ustadz menghentikan perjalanan beberapa saat. Alhasil semuanya diam dan berdiri mengikuti perintah. Pria tua berkacamata itu melihat sekitar. "Pak, ada apa pak?" tanya salah satu warga. "Tahu nih, berat pak," kalau salah satu pengangkat keranda. "Kita lewat sana aja gimana? Lebih cepat sampai loh. Hemat tenaga juga kan?" Pak Ustadz menuju ke sebuah jalan yang melewati pemukiman warga. "Ya udah gimana aja deh, saya ikut aja." Mereka pun akhirnya mengambil jalan lain yang dirasa akan lebih cepat membawa mereka sampai ke pemakaman umum. Walau jalanan sedikit sempit karena bersebelahan dengan rumah warga di sisi kiri dan kanan jalan. Semua orang yang mendengar kalimat tauhid itu langsung keluar dan melihat keranda itu melewati rumahnya. Bendera kuning yang dikibarkan jemaah memberi mereka petunjuk siapa yang telah tutup usia. Wajah Pak Ustadz berubah menjadi bingung saat melihat sebuah kayu besar menghalangi jalan mereka. Ia kaget dan mempercepat langkahnya mendahului rombongan lainnya, mendatangi seorang laki-laki berusia 30 tahun yang berdiri di pinggir jalan yang hanya memakai celana pendek. Wajah Pak Ustadz sedikit cemas. Laki-laki itu pun memasang wajah yang sama. "Pak, ini nggak bisa lewat sini pak," tanya Pak Ustadz kepada laki-laki itu. "Enggak pak, masih basah semennya. Ya baru selesai ditambel tadi subuh sama anak-anak. Apalagi kan tadi hujan, jadi ya masih basah," jawabnya. Melihat penghalang jalan itu, laki-laki rombongan pun berhenti. Para orang yang mengangkut keranda mulai memasang wajah letih. Beberapa dari mereka bergantian dengan orang lain. "Buset, berat amat dah," ucap salah satu jemaah masjid saat menggantikan salah satu pembawa keranda. "Bisa lewat sana pak, lewat gang itu bisa tembus ke jalan gede." Tangan laki-laki itu mengarah ke sebuah gang yang menjadi penghubung ke jalan utama kampung. Gang itu sendiri sepi, tidak ada motor atau apapun yang menghalangi jalan. Di balik kacamatanya, Pak Ustadz menatap fokus ke dalam gang itu. Ia bisa melihat dengan jelas ujung dari gang tersebut. "Gimana pak? Putar balik?" tanya ayah yang sudah kelelahan menahan beban dari keranda. "Wah, jauh dong kalau putar balik. Lewat sini aja pak, nanti tembus ke jalan gede," kata Pak Ustadz sambil menunjuk sebuah gang. Tanpa ragu kakinya lalu melangkah memasuki gang itu. Para rombongan lalu saling pandang satu sama lain. Dengan wajah bingung mereka bertanya-tanya. "Serius mau lewat situ pak?" gumam salah satu dari mereka. Mau tidak mau akhirnya mereka mengikuti saran dari Pak Ustadz, yang bahkan sudah berjalan beberapa meter di depan. Gang itu hanya muat untuk satu orang saja. Para rombongan satu persatu masuk ke dalam gang. Bahkan para pembawa keranda bersusah payah berjalan di dalam gang itu. Ukurannya yang begitu sempit dan pas-pasan membuat mereka harus sedikit terjepit dengan dinding rumah warga. Bahu mereka bergesekan dengan dinding rumah warga yang kasar. Setelah beberapa meter berjalan, para pembawa keranda untuk ketiga kalinya kembali terhenti saat sebuah pipa saluran air milik warga menghalangi jalan mereka. Pipa air berwarna putih itu terpasang di sisi kiri gang tersebut, terhubung dengan talang air di pinggir genting rumah. Beberapa kali para jemaah membantu agar warga itu bisa lewat, tetapi tetap tidak bisa karena terhalang oleh pipa tersebut. "Ya Allah," ucap Pak Ustadz sambil melihat pipa air yang menghalangi jalan itu. "Dari awal sudah salah nih ambil jalan sini," kata salah satu warga yang ikut dalam rombongan. "Benar kata gue kan, pemakaman almarhum ada yang mempersulit," bisik warga lainnya. "Iya, ada apa ini ya? Ya Allah, semoga gak ada apa-apa, soalnya dari tadi kejadiannya aneh-aneh mulu." Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga. Nah, bagaimana nih ceritanya? Semakin seru saja kan, bagaimana nasib jenazah almarhumah dari nenek si Bobby ini. Nah, kita tunggu saja di part yang setelahnya. Jadi, stay tune terus di channel ini ya teman-teman.
Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini, serta subscribe juga untuk kalian yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian nih mendapatkan notifikasi terbaru terus nih dari channel ini. Jadi sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.